kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus. Bawa daku derat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau pandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku derat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku derat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang menggenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih Bapaknya. Bapaknya
menyembah dengan pujian dan ucapan syukur Tuhan. Sebab kami punya Allah yang ajaib, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, Kau melihat setiap keadaan kami Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Engkau Bapa. Biarlah Roh Kudus malam hari dicurahkan atas kehidupan kami. Kami mau lebih lagi merasakan lawatan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus pada malam hari ini. Kami undang kuasa-Mu untuk lebih lagi menguasai kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, yang ingin mengganggu ibadah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai ruangan ini. Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dibekali oleh firman Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami yang mendengar, menjadi berkat bagi hidup kami. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Ya, di dalam sukacita ada duka cita juga, di dalam duka cita kita juga merasa sukacita. Karena di tengah-tengah kita ada yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih. Ya, jadi mungkin sehabis ini saya akan kasih pengumuman. Kita semua diundang sehabis acara ini nanti langsung ke rumahnya Mama Karen. Ya, jadi sehabis doa karena di sana sekarang lagi ada ibadah juga. Jadi kalau digabungkan jadi satu itu enggak cukup tempatnya. Jadi kita bergantian. Jadi habis ini kita sama-sama datang ke sana. Nah, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan mengingatkan beberapa hal, yaitu tahapan pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, apakah masih ingat tahapan pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus apa? Memeteraikan. Ketika apa? Ketika percaya. Sehabis Roh Kudus memeteraikan, tahapan kedua, Roh Kudus memenuhi. Yaitu tandanya dengan satu-satunya tanda dengan bahasa roh. Nah, hari ini kita akan bahas ketiga. Sebenarnya ada 4 ya tahapan, tapi hari ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu Roh Kudus tahapan ketiga setelah memenuhi itu memberikan karunia, katakan karunia. Nah, jadi ternyata ada 2 jenis bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa roh ketika kita sewaktu kita penuh, kita kepenuhan dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, jenis bahasa rohnya adalah bahasa roh yang kategorinya berbeda, tetapi ada mirip-miripnya, yaitu bahasa rohnya di dalam kategori karunia bahasa roh. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita buka dulu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Coba kita buka dulu 1 Korintus 14. Kita fokus dulu kepada ayat ini supaya Bapak Ibu bisa paham, karena nanti di luar sana ada perbedaan pandangan tentang hal ini, tetapi inilah yang menjadi doktrin kita, prinsip di aliran Pantekosta. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, sudah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia. Tuh lihat di situ dikatakan yang pertama, sebelum melangkah lebih lanjut, harusnya yang pertama kejarlah apa? Kasih. Ini nanti menjadi poin utama kasih ini. Tolong dikecilin sedikit mic-nya saya. Karena apa? Karena kasih ini akan menentukan ke depannya. Orang yang
bisa sudah diberikan bahasa roh, ya Roh Kudus memberikan bahasa yang baru, apalagi Roh Kudus memberikan karunia, tapi kalau dia tidak punya fondasi kasih, nol hasilnya. Ingat ya, bahasa roh dan karunia Roh Kudus tanpa kasih menjadi sia-sia. Karena itu akan menjadi acting sinetron yang terjadi di dalam gereja, ketemu orang-orang shalom tapi di luar menjadi berbeda. Di tempat kerjaan korupsi, di rumah tangga kerjaannya gosip. Itu jadi tidak berimbang kalau tidak ada kasih. Perhatikan ini yang paling penting, kasih. Di antara bahasa roh dan nubuat, tertinggi adalah kasih. Ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Terus ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, lihat di sini, ada 2 jenis. Sama-sama bahasa roh. Tapi yang pertama, bahasa rohnya adalah tanda orang dia penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Yang pertama, bahasa roh itu dia tidak mengerti. Lihat. Karena apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Dan ditutup di ayat yang keempat, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Jadi nanti ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ada di antara kita yang ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh, entah itu kita bahasanya tidak mengerti karena memang kita tidak berkata-kata kepada manusia, itu berarti bahasa roh untuk kepentingan diri sendiri. Membangun diri sendiri. Ingat ya, membangun diri sendiri. Tetapi ada jenis yang kedua, bahasa roh masuk ke dalam kategori bahasa roh adalah karunia. Bedanya apa antara bahasa roh yang pertama dengan bahasa roh karunia? Bahasa roh yang pertama tidak perlu ditafsirkan. Tafsirkan itu apa? Misalnya, lalalala, lele-lele artinya saya mengasihimu. Itu tafsir, diartikan. I love you. Bahasa Indonesianya apa? Aku. Itu diartikan, ditafsirkan. Itu. Tapi kalau dia berbahasa roh karena dia membangun dirinya sendiri, ini berarti dalam kategori jenis bahasa roh yang pertama. Tapi kalau dia itu ada yang menafsirkan bahasa rohnya, berarti itu masuk jenis yang karunia berbahasa roh. Bapak Ibu bingung nggak? Saya mau jelasin nih. Di ayat 12 coba Bapak Ibu buka, tolong fokus, jangan ada yang saya kalau ada yang tidak fokus ikut terganggu. Nah itu dia. Ya, jadi tolong sama-sama kita fokus. Karena saya matanya selalu memperhatikan. Bahkan saya tahu ada yang main, ada yang tidur, begitu. Kecuali anak-anak saya nggak terlalu peduli. Tapi kepada Bapak Ibu yang sudah mengerti, tolong fokus. Ya, lihat di sini. 1 Korintus 12
Di mana itu karunia ya? 12, yang 9 karunia. Ya 12 ya. Ayat. Oh ya. Ya. Ini. Lihat aja langsung di ayat yang ke Nah ini, yang 10 langsung ya ke 10. Ini karena saya nggak nyatet di sini, tiba-tiba saya ingat, kalau kita lihat di sini ada 9 karunia Roh Kudus. Tapi kita baca aja langsung di karunia yang jenis terakhir. Di ayat 10, 1 Korintus 12 ayat 10 kita baca, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan. Kepada seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan, nah ini loh, ini termasuk jenis karunia, 9 karunia. Terus, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Jadi 8, 9 ini gabung. Biasanya di zaman Kisah Rasul itu, para rasul, satu yang bernubuat, satu yang berbahasa roh, satu yang mengartikan. Begitu. Jadi misalnya, I love you, misalnya begitu. Yang sebelahnya berkata, aku cinta kamu. Nah itu begitu. Dan itu terjadi, jangankan di zaman itu. Di zaman saya waktu masih kecil saja, bahkan ketika saya sekolah Alkitab, ini masih ada. Tapi maaf, langka sekali. Dan itu suasananya merinding dan bayangin, itu banyak orang, saya masih ingat itu banyak orang, tiba-tiba ketika ini muncul biasanya peringatan untuk supaya orang-orang di situ membangun iman atau bertobat. Ketika itu ada yang berbahasa roh, wah, sendiri, yang lain diem. Padahal nggak ada yang ngatur, tidak ada yang mengatur. Yang lain diem, yang satu berbahasa roh dulu. Sudah satu berbahasa roh selesai, tiba-tiba yang di sana. Dia mengartikan, jemaat. Dia tunjuk semua dosa satu-satu. Yang ini berdosa, ini apa, harus dipulihkan. Wah itu suasananya, kagum, hormat, dan sampai nggak ada satupun yang bermain-main di situ. Karena kehadiran Tuhan begitu nyata. Ini sudah sangat langka di zaman sekarang ini. Tetapi kalau itu terjadi, itu luar biasa. Karunia berbahasa roh dan karunia menafsirkan bisa juga satu orang yang sama. Pertama dia berbahasa roh dulu, yang kedua baru dia menafsirkan. Nah, bedanya apa? Bapak Ibu, balik lagi ke 1 Korintus 14. Perbedaan bahasa roh yang biasa pertama, yang kedua adalah karunia, perbedaan yang paling mendasar, karunia berbahasa roh, fungsinya adalah di ayat 4, kita baca, siapa yang bernubuat, maksudnya bernubuat ini karunia bernubuat, menafsirkan bahasa roh itu, ia membangun jemaat. Ayat 4, siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi, karunia bahasa roh itu punya satu ciri khas. Fungsinya untuk membangun jemaat. Ini. Karunia apa? Karunia mujizat, karunia menyembuhkan, membedakan macam-macam roh ini nih. Di 1 Korintus 12 kita baca ini, itu karunianya satu punya keunikan. Semuanya membangun jemaat. Jadi tidak boleh itu hanya untuk kepentingan diri. Saya pernah dapat cerita begini. Ada satu kakak rohani, pendamping mentoring. Dia bilang, saya mendapat nubuat kepada yang mentoringnya cowok, yang di mentoringnya cewek. Saya bernubuat dari Tuhan bahwa kamu adalah jodoh saya. Itu itu 100%
hoax. Bohong. Kenapa bohongnya di mana? Tahu nggak bohongnya? Karena itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Tiba-tiba ada hamba Tuhan berkata begini, Bapak yang di sana berikan mobilnya, kuncinya, ininya, semuanya berikan kepada saya karena Tuhan berkata saya sedang membutuhkan untuk anak saya sakit. Itu benar-benar bohong. Karena karunia bernubuat itu satu fungsinya tandanya untuk membangun jemaat. Secara khusus yang bernubuat tidak boleh itu kepentingannya untuk si pemberi nubuat. Jadi gampang, itu sangat gampang dibedakan. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mengerti bahwa bahasa roh yang pertama itu fungsinya adalah membangun diri sendiri. Kalau karunia bahasa roh itu adalah membangun jemaat. Tandanya apa? Perbedaannya karunia dan bahasa roh yang biasa. Kalau karunia harus ada yang menafsirkan. Itulah nanti diatur sama Paulus. Lebih baik kalau ada yang punya karunia bahasa roh, 3 atau 4 saja bergantian. Karena nanti itu akan terjadi kebingungan. Jadi itu nanti dalam hal lain. Tetapi tidak menjadi masalah. Ada pertanyaan begini, Pak. Jadi Pak, itu bahasa roh katanya 3 atau 4. Itu karunia. Kalau karunia harus diatur. Bayangkan ya, Pak Sugeng ngomong, Pak Wahyu ngomong. Ya, antara Rere ngomong, 3-3 ngomong, serat. Mengartikannya bagaimana? Karena ini untuk kepentingan jemaat loh. Ini untuk kepentingan jemaat. Ayo, gimana caranya? Bingung kan? Kalau ngomongnya barengan, makanya harus bergantian. Itulah kepentingan jemaat harus teratur. Makanya pekerjaan Roh Kudus, satu cirinya teratur dan sopan. Tapi kalau kita berbahasa roh, kepentingannya untuk diri sendiri, itu tidak perlu 3-4. Semua berbahasa roh gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena satu fungsinya membangun diri sendiri itu, ada firman Tuhan, coba bisa cari, bahwa Roh Kudus itu mendorong kita itu kadang gak bisa berdoa. Kita nggak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Dan Roh Kudus itu memampukan kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ini sangat penting. Roh Kudus akan mendorong. Karena begini Bapak Ibu. Jangan-jangan setiap kita doa itu salah. Bapak Ibu, doa Bapak Ibu itu semuanya tertulis. Itu bagaikan di surga itu proposal. Coba kita buka Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya. Roma 8 ayat 26 kita baca. Sudah ada ya, 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak. Tuh, lihat di sini, baca di ayat 27 juga itu lebih bagus. Jadi ketika kita berbahasa roh, itu kita berdoa sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan saya kembali lagi, ketika kita berdoa itu sama saja kita sedang menulis proposal, permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah buat proposal, permintaan? Proposal itu harus sesuai. Tulisannya sesuai, tujuannya sesuai, rangka
tulisannya itu harus juga sesuai, itu tidak boleh salah. Teratur. Nah kadang manusia itu ketika kita berdoa itu kacau. Kita kadang di dalamnya isinya hanya kemauan diri sendiri. Yang di dalamnya isinya egonya kita sendiri. Jadi doa-doa yang kita panjatkan itu tidak terjawab. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika kita berdoa, Roh Kudus memampukan kita. Di sini dikatakan, maka Roh Kudus membantu kita. Ketika kita berdoa, Dia membantu kita. Mulut kita nggak tahu kita ngomong apa. Kita berbahasa roh, kita tidak tahu apa yang dibicarakan roh. Tetapi itulah yang menjadi kehendak Allah. Dan di ayat 27 kita baca, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa apa? Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang itulah. Oleh karena itu, hari ini kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Tetapi mungkin ada yang baru-baru pertama-pertama di sini. Jangan itu dulu. Tetapi yang harus kita lakukan, Tuhan pulihkan saya. Tuhan sembuhkan rohani saya. Tuhan jadikan saya benar-benar percaya kepada Tuhan. Ingat tahapan tadi untuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama Roh Kudus memeteraikan. Roh Kudus memeteraikan orang-orang yang percaya. Ingat, belum tentu orang Kristen, KTP Kristen, lahir Kristen, dibaptis adalah orang-orang percaya. Hari ini ada yang perlu dilepaskan, kita minta doa. Hari ini ada yang perlu dikuatkan karena sedang lemah imannya, kita berdoa. Hari ini ada yang mengalami sesuatu, kelemahan iman, saya tidak mengetahui, kita berdoa. Tetapi kalau ketika sudah semuanya ini beres, masuk di dalam tahap lebih lanjut. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, ketika sudah clear, kita minta penuh Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita penuh Roh Kudus tapi kita tidak dimeteraikan. Tahapannya harus jelas. Tetapi Bapak Ibu, yang belum penuh Roh Kudus dan yang sudah penuh Roh Kudus, ingat, itu tidak menjadi segala-galanya. Karena di dalam 1 Korintus tadi dikatakan yang terutama itu apa? Kejarlah kasih. Hari ini kita berdoa. Tunjukkan kasih itu kepada Tuhan, tunjukkan kasih itu kepada sesama. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita